ilaha illallah. Kamu bikin apa aja? Iya. Sama dulu, sering jatuh. Ja, kamu kalau begitu sih, Ja. Ini nih. Yang agak lagi. Ja. Ja, sekali lagi, Ja. Yang ini nggak ada kan, ini? Bus ini nggak ada kan? Nggak ada loh. Sekali lagi, Ja. Oh, ja, Raja harusnya pakai itu dong, ja, pakai jas. Kita foto aja. Ya. Ini potong kuenya sini di orang-orang gitu. Tadi aku udah foto bagus banget nih. Aku udah foto lucu sih ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang tahun Raja ke 13 di bawah kaki Gunung Salak. Kasih dong, kasih dong. Raja suapin komik. Suapin komik ya. Tenang. Videoin lagi. Artinya foto bisa video. Ini suapin dulu gitu ya. Ulang tahun Raja ke-13 di bawah kaki Gunung Salak dan Gunung Gede. Yeay, Enak. Enak. Lupa, oke. Ini gimana sih? Ini kalinya nih. Enggak lah. Enggak. 1, 2, 3. Enak. Batin. Bang aja sekarang aja. Tadi ya, bosnya. Enak. Tahu nggak? Gua tadi Di sini nih. Ah, duduk. Lagu gue nih. Gimana kalau Marla? Lagu gue nih. Ya Allah. Lagu gue. Diam kalian semua. ini ya. Sendoknya mana tadi? Iko. Potongin 4 biji sekalian, 4 bagian. Kan ini sendoknya sendok siapa? Sendok Budeko. Aman. Nah, potongin. Nah, tuh. Nah, berempat data nah. Ya. Nih coklatnya nih. Angkat. Nah, deh. Masuk ke sini. Kita mau ini kebalik ya. Oh, itu bener ya? Ini yang bawah ya? Kok tempenya di kulit? Ini teman Raja. Selamat ulang tahun Raja yang ke-13. Ya. Yang buat tenis meja di kemana itu Ustaz? Nih Raja dapat hadiah Abi. ulang tahun dari Dia dari Abi. Abi. Ulang tahun yang keberapa aja? 13. 13.
Pakainya adalah jas hitam. Buka. Coba dipakai. Kertasnya ditaruh dong, kertasnya ditaruh. Kancingin bawahnya. Mantap banget ya. Kuat. Ya, gimana? Pas, cukup? Bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan limpahan kasih sayangnya kita bisa berkumpul belajar syukuran adik kita, saudara kita, keluarga kita, keluarga masyarakat Islam yang telah menginjak umur 13 tahun ini. Iya, menginjak umur 13 tahun tepat kedatangan 28 Oktober ya, waktu Sumpah Pemuda Allah ya, sama sekali. Dan kedua kalinya jangan lupa kita layankan selawat serta salam kita pada bagi dosa kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala, dan juga salatan wa salaman ala Rasulillah. Kita doakan, kita harapkan syafaat yang kelak di hari kiamat nanti. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai, Masya Allah pada hari ini teman kita Saiful Raja Islam ingin membuat suatu syukuran kepada umurnya yang telah mencapai 13 tahun. Alhamdulillah. Jadi anak-anak sekalian juga yang ingin merayakan bersama kita di sini sama teman-temannya, silakan bilang sama orang tuanya. Insya Allah kita fasilitasi dan kita bersama-sama kita bersyukur di sini. Jadi pada intinya pada cara ini adalah bersyukur. Raja bersyukur, Ananda Raja sudah mencapai umur 13 tahun, berarti Raja sudah mukallaf ya. Sudah mukallaf, sudah jatuh kepadanya kewajiban atas syariat-syariat Islam. Dan ya, sholat. Jadi tepat waktu, jangan masbuk lagi. Terus kamu juga sudah harus bisa berwudu dengan baik dan sebagainya. Mudah-mudahan kamu bisa jadi contoh yang baik bagi teman-teman adik-adik yang kelas 1. Nah, Ustaz yakin kamu itu memang alhamdulillah nama di pondok ini ada perubahan. Kalau yang Ustaz dengar dari cerita umur dari bundanya Raja, alhamdulillah di sini itu sudah ada perubahan yang cukup fantastis, luar biasa terhadap kematangan jiwa. Ya, kamu di sini banyak nijom, tentu juga itu sebenarnya baik buat kamu, buat kalian semua baik adanya nizam, peraturan ya, untuk kita menjadi disiplin. Disiplin itu sangat penting. Ya, karena dengan disiplin jiwa kalian akan menjadi jiwa yang besar, yang bertanggung jawab. Nah, jadi nasihat Ustaz sama Raja, kuasai dirimu, atur dirimu dan atur niat. Nah, untuk apa kesini, untuk apa kita di Al-Muntaza, untuk menuntut ilmu ya nak ya. Semoga Allah selalu bersama kamu, selalu melindungi kamu dan anak-anak sekalian juga yang lainnya. Mungkin itu dari Ustaz. Para asatidz yang lainnya juga pasti ada patut makanan. Ustaz silakan. Saya harap agar mengurangi yang namanya istilahnya membawa kebiasaan-kebiasaan. Nah,
ada kesalahan yang bisa dicontoh dan ada kesalahan yang tidak bisa dicontoh. Kan sudah tentu kalau kesalahan contoh buruk itu akan terlalu cepat untuk menyebarkan anak. Ada sebagian anak yang pelanggarannya tidak hanya untuk diri sendiri, dan ada juga hanya mengikuti semua. Jadi di anak-anak yang semua itu ikut-ikutan. Oh ini boleh, oh ini masuk akal, oh ini boleh, ini masuk akal. Nah ini yang membuat istilahnya kita mengaturnya ini harus satu orang, harusnya jadinya harus 18 orang atau lebih gitu kan. Nah gitu seperti itu. Jadi untuk semuanya juga kalau melihat yang buruk jangan diikutin, dan juga melihat yang baik dari semuanya pun, dari ustaz-ustaz, dari adik kelas antum, dari kakak kelas antum, dari guru fikih, dari Pak Yai, dari siapapun. Kalau ada yang baik diikutin, kalau ada yang jeleknya tolong jangan ikutin, tolong jangan dimasukkan ke pikiran, oh ini boleh, oh ini tidak boleh, oh ini boleh, oh ini ustaz juga begini, oh kakak kelas juga begini, oh berarti boleh. Nah ini jadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak enak untuk diikuti. Nah, ini bukan dikhususkan saja, untuk semuanya saja kita pesan-pesan gitu kan, untuk kebaikan pondok kita juga, agar semuanya kan nggak enak jika ada yang hukum atau yang bersangkutan lainnya gitu kan. Jadi kita istilahnya gotong royong, saling mengingatkan satu sama lain. Innamal usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang Oke, kepada Ibu, terima kasih ada yang ingin disampaikan dulu. Ada Saiful yang sekarang menjadi. Ya, rasa syukur atas ulang tahunnya. Jadi bapak-bapak ada di semua bahannya ini memang sudah saya persiapkan. Jadi dari awal pernikahan itu saya bilang sama istri saya, kita bagusnya anak pertama itu laki-laki, karena saya juga anak pertama laki-laki, karena laki-laki punya tanggung jawab. Maka nama yang pertama saya persiapkan itu belum lahir saya persiapkan, namanya awalnya Fatih Ayatullah Hasan. Tapi begitu lahir pertama anaknya perempuan lagi, kedua, tiga, keempat, kelima perempuan semua. Itu dari anak pertama saya siapkan nama, saya siapkan juga tempat sunat. Karena zaman dulu belum ada sunat Pak, belum ada anak itu. Saya cari-cari pasti anak bayi itu nggak ketemu. Begitu anak keempat atau anak kelima saya nemu tempat sunat itu di daerah Kalibata, Pengadilan Kalibata. Begitu lahir raja, saya merasa senang, merasa bersyukur. Sampai istri saya bilang, jangan lahiran lagi ya. Apa yang Abi harapkan, apa yang Abi inginkan, anak laki-laki sudah tercapai. Karena saya sudah nggak kuat lagi lahiran lagi nih katanya. Sudah 6 ini lahiran. Saya bilang kalau memang Umi maunya seperti itu ya nggak apa-apa, karena saya sudah punya anak laki-laki. Nah begitu lahir, kami siapkan namanya Saiful Islam Salihuddin. Saiful Islam ini dari nama ibu bapaknya Umi ini, Salihuddin dari nama ayah saya sendiri. Saya padukan nama ini kenapa? Karena ayahnya Umi ini punya jiwa pemimpin. Dia bisa menggerakkan orang satu kampung. Memang bapaknya lurah, kepala suku juga di kampung ini. Dia omongannya didengar orang, tegas, galak, gitu. Tapi ibadahnya kurang. Nah, sedangkan orang tua saya ini ibadahnya getol, arti ibadahnya rajin. Harapan saya dengan disatukan nama ini, selain punya jiwa pemimpin, dia juga punya jiwa religius. Nah, saya begitu raja lahir, itu 7 hari kemudian saya bawa ke tempat sunat. Mertua saya nangis, istri saya nangis, semuanya nangis. Dia bilang apa? Saya bilang kalau seandainya perintah Allah setiap anak laki-laki yang lahir pertama harus disembelih seperti Nabi Ismail disembelih, maka raja pun akan saya sembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara sunat ini perkara kecil, perkara leher saja kalau Allah Subhanahu perintahkan, maka saya perintahkan raja juga bisa sembelih. Jadi setelah saya sunat, alhamdulillah dengan izin Allah, raja muda ini
dari umur bisa jalan 4 tahun sudah terbiasa sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Ya, jadi dari umur 4 tahun saya perhatikan tuh sudah terbiasa sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Sehingga begitu azan pembantu saya tuh yang umur 4 tahun raja ditelanjangin suruh kencing dalam keadaan ngantuk, dia sholat maghrib, sholat subuh berjamaah di masjid. Habis sholat subuh dia tidur lagi memang seperti itu. Tapi sholat 5 waktu berjamaah dari umur 4 tahun sampai sekarang ini nggak pernah ketinggalan di rumah. Harapan saya mudah-mudahan raja ini bisa istiqomah sholat. Kenapa? Karena memang ini perkara yang sulit bisa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Nah, terus harapan saya yang kedua, saya tidak menginginkan raja jadi apa-apa. Cuma saya bilang sama raja, kita sudah diwariskan sama kakek itu dibangunkan masjid. Nah sekarang orang-orang kampung mereka mau mempercantik, membangun masjid sekarang jadi 2 tingkat. Saya bilang, Abi ini nggak bisa apa-apa karena Abi nggak pesantren. Nah harapan Abi kamu pesantren. Nah Pak Ustadz itu sekarang udah tua raja. Kalau Pak Ustadz mati nggak ada yang lagi yang digantiin. Orang-orang nggak mau juga digantikan posisi sebagai Ustadz. Kalau jadi lurah belum mati orang udah perebutan. Jadi camat belum mati orang udah perebutan. Tapi jadi ketua masjid, jadi imam masjid ini nggak ada. Maka harapan Nabi supaya kamu bisa mimpin ibadah sholat. Makanya saya cari guru-guru tahsin, guru-guru qori itu untuk mengajarkan raja untuk supaya suaranya bagus, tapi palas-palas juga. Kata Ustaz, kenapa kalau suara Bapak itu sudah bawaan katanya, memang bawaannya palas gitu. Ya saya nggak apa-apa lah, yang penting artinya raja bisa betah pondok di pesantren. Sehingga waktu umur 4 tahun, kalau nggak salah 4 tahun, 5 tahun, raja pernah bilang begini, karena kakak-kakaknya itu semua di pondok, dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, terus semuanya di pondok, sampai raja pernah bilang begini, Bi, nanti kalau aku masuk sekolah aku mau dipondokin di mana, Bi? Dia nggak bilang SD tuh, karena nggak ada kakak-kakaknya yang masuk SD, semuanya pada pesantren. Ya sehingga raja tuh udah terhidup di otaknya, saya kalau masuk sekolah pasti saya dipondokin. Dan alhamdulillah saya cari-cari. Waktu itu saya mau taruh di Kerawang gitu, tapi di Kerawang tengok 2 kali 3 kali. Ada kawan saya yaitu yang punya pondok pesantren juga, Haji Abdillah Ciganjur, itu punya pondok Al-Mawadah. Dia menawarkan, memberitahukan bahwa kawannya Ustaz Ilyas Marwan baru buka pondok anak-anak dari TK. Jadi raja ini sekitar umur 6 tahun ya, 6 tahun saya pondokkan di pondok pertama kali, angkatan pertama itu pondok pesantren Nurani. Dan di sini waktu saya daftarkan di sini, jelas ini pertama kali juga ada pondok pertama, tahun pertama dia merasa cocok gitu, merasa cocok, merasa senang. Dia bilang saya senang yang sepi-sepi. Ya mudah-mudahan raja di sini bisa menimba ilmu ya yang lebih banyak lagi, hafalan dibuat lagi dan bisa dicontohkan kepada kawan-kawannya ini ya, supaya kawan-kawannya bisa artinya pasambul khairat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan memang ini raja ini punya apa ya, punya talenta, punya bawaan yang mengikuti uminya. Mengikuti uminya, mengikuti kakeknya, itu bisa menggerakkan orang-orang lain. Saya juga nggak tahu tuh. Dari kecil dia begitu tuh, teman-temannya di rumah kumpul semua digerakkan sama raja. Padahal orang itu nggak cengir juga, gitu kan, bukan galak, kata-kata tapi semua nurut. Sampai ponakan-ponakan raja juga di rumah tuh kata raja, sholat, ada sholat semua gitu. Ya mungkin saja itu saja, tapi satu raja ini kalau yang saya pahami ini, dia ini nggak senang dimarahin ya. Dia jadi dia itu senang dipuji. Kalau dipuji insya Allah apa yang kita perintahkan dia berubah. Mungkin itu aja. Kalau dimarahin dia diam aja, nggak bergerak, jauh. Itu saja mungkin ya. Seperti kata dari saya, kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila duka sa'id mabruk alfa mabruk. Bismillahirrahmanirrahim.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sahhih umurana wa umur walidayna wa umur ahadina wa umur auladina. Allahumma asala ila ma ja'alta musalla Allahumma ja'al imtihanatina min al-hadirin amin al-mu'minin 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 تقبلنا في أخلاق القرآن تواضعنا في كل معصية صابرين في كل مصيبة شاكرين في كل نعمة خاشعين في كل عبادة خاشعين في كل عبادة اللهم ارزق أحسن الطلاب فأحسن طلابنا اللهم ارزق أحسن المدرس فأحسن مدرسنا اللهم ارزق أحسن المعهد فأحسن معهدنا اللهم ارزق أحسن الشبان والماهرين والماهرات والناشئين والناشئات والحافظين لفروجهم والحافظات والحافظين لفروجهم والحافظات والحافظين لفروجهم اللهم أنت ربنا يا آخر كلامنا إلا إنتهى إلى أجلنا في آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله بفضلك سبحانك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang subuh ini yang suka lama. Dia kalau bangun itu kalau dia bangun dia itu nggak bakal lama. Tapi langsung Ustaz. Bismillah. Sebelumnya ya kamu masalah. Sebelumnya enteng kemana dia yuk itu langsung gitu. Jadi nggak cerah. Ya iya. Ya, wah, Sekarang wildan. Nah, dia nggak marah kok. Dia walaupun dia nggak sadar, dia nggak marah. Ada kan orang bangun gitu langsung meledak marah. Dia juga langsung dudukin. Bawa, ayo. Itu langsung dia. Siapa yang suka bangun? Sudah 11. Enggak. Belum. Di Al nggak datang juga. Al ada kaki kan. Kalau yang nggak suka beres, nanti dulu kita itu berapa? Nah, dah. Ke sana, aja di sana. Ya udah. Ya, terima kasih Pak. sepuasnya.
Triple white. Triple black.